Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita masih bisa bertemu di mata kuliah pembelajaran IPS SD awal. Kami dari kelompok 12 2E PGSD akan mempresentasikan materi terkait paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisalia Zahira dengan NIM 2003291. Saya akan memaparkan materi tentang latar belakang di Korea Selatan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Banyak negara yang saling mendahului untuk meningkatkan pendidikan di negara mereka, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Mereka berpacu untuk meningkatkan mutu pendidikan di negaranya, karena dengan pendidikan yang baik serta bermutu, maka negara tersebut dapat memiliki sumber daya manusia yang cemerlang dan unggul, sehingga memperoleh untuk memajukan negara mereka. Seperti halnya Korea Selatan, di mana proses pembelajaran mereka itu berlangsung hingga 16 jam per hari, serta anak-anak harus menyelesaikan waktu mereka untuk belajar di sekolah maupun di tempat bimbingan belajar. Nah, Republic of Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea yang didirikan pada tahun 1948. Penduduk Korea Selatan kurang lebih 47 juta jiwa. Adapun sistem pemerintahan Korea Selatan bersifat sentralistik. Dengan sistem sentralistik ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintahan tercatat di bidang pendidikan dapat dilakukan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Badan Legislatif Daerah, seperti yang terdapat pada pemerintahan sistem desentralisasi. Inti dari pendidikan Korea Selatan diantaranya: pertama, mengembangkan investasi pendidikan; kedua, memperkecil jurang pemisah antara penduduk kota dan penduduk desa; ketiga, memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sosial dan moral. Nah, social studies termasuk ke dalam kurikulum pendidikan di berbagai negara di dunia dengan bukti yang berbeda seperti kondisi keragaman budaya bangsa multikultur. Keragaman budaya yang dimiliki merupakan faktor utama yang lantaran terjadinya paradoks. Akibatnya perpecahan dan situasi nasional bangsa yang tidak konstan. Di antaranya situasi politik bangsa. Untuk mencegah hal tersebut, program pendidikan berbasis interdisipliner dianggap menjadi salah satu pendekatan yang dianggap lebih ampuh dalam rangka membentuk perilaku sosial peserta didik ke arah yang diharapkan. Bahkan, program pendidikan ini di samping sebagai bentuk internalisasi dan transformasi, pengetahuan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang makin kompleks di masa yang akan datang. Pendidikan ilmu sosial diawali pada kelas pertama dan kedua dengan kajian yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan yang berjudul Hidup Cerdas. Selama 34 minggu sekolah, siswa kelas pertama mendapatkan 120 jam dan siswa kelas kedua 136 jam IPS. Ketiga dan keempat kelas, siswa mendapatkan 102 jam IPS, kelas 5 dan 6 yang memperoleh 102 jam. Jadi, IPS sangat penting bagi pelajar di Korea Selatan agar para masyarakat di Korea Selatan bisa bergotong royong antara sesama manusia. Para pemudanya bisa menanamkan masyarakat yang demokratis dan keterampilan yang baik. Para generasi muda agar kreatif bisa menguasai budaya-budaya yang sangat beraneka ragam dan bisa lebih menghormati nenek moyangnya, serta menjaga kelestarian budaya-budaya yang beragam di negara Korea Selatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duyani dengan NIM 2009227. Berikut akan saya paparkan perihal kurikulum, cakupan, dan konten pembelajaran IPS SD Korea Selatan. Kurikulum ke-7 adalah kurikulum nasional yang melembagakan pedoman umum untuk manajemen kurikulum di sekolah dasar dan menengah. Kurikulum ini diperkenalkan pada bulan Desember 1997. Adapun mata pelajaran umum di sekolah dasar terdiri dari bahasa Korea, pendidikan moral, IPS, sains, teknologi dan ekonomi rumah tangga, pendidikan jasmani, musik, seni rupa, dan bahasa asing. Sejarah singkat perkembangan kurikulum SD di Korea Selatan bermula pada saat Korea Selatan memperoleh kembali kemerdekaan dari Jepang. Saat itu Korea masih diperintah oleh Amerika Serikat gitu. Nah, pada tahun 1955 dan 1963, kurikulum nasional pertama dan kedua mengintegrasikan dan memasukkan pendidikan moral ke dalam studi sosial. Barulah pada tahun 1973, pendidikan moral menjadi mata pelajaran tersendiri. Nah, adapun tujuan dari kurikulum ke-7 menjelaskan tujuan umum pendidikan moral dan studi sosial untuk setiap tingkat kelas. Nah, secara khusus, social studies atau studi sosial bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dasar-dasar fenomena sosial. Seperti yang pertama, mendorong penyelidikan ke dalam konsep dan prinsip dasar geografi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Yang kedua, mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang banyak masyarakat yang berbeda termasuk Korea dan negara lain. Yang ketiga, menumbuhkan pemecahan
masalah yang kreatif dan rasional untuk kepentingan masalah kontemporer. Dan yang keempat, membangun partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas. Berdasarkan ini, social studies mempromosikan pengembangan pribadi dan kewarganegaraan demokratis untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan masyarakat manusia, menurut Korean Ministry of Education tahun 1988. Nah, adapun isi atau ruang lingkup social studies terkait dengan 3 tema utama, yaitu sejarah, geografi, dan masyarakat. Fokus geografi social studies di sini meningkat dari kelas 3 ke kelas 6 gitu. Kalau di kelas 3 siswa mempelajari kehidupan komunitas di tingkat kota atau kabupaten. Di kelas 4 hidup di wilayah kota besar atau tingkat negara bagian. Di kelas 5 kehidupan kehidupan dan budaya negara gitu dan bangsanya. Dan kelas 6 mempelajari negara dan global, Korea dan negara lain. Nah, pada dasarnya social studies berupaya memadukan konten geografi, sejarah, dan disiplin ilmu sosial lainnya di setiap jenjang kelas gitu. Nah, di setiap tingkat kelas ini, isi dari 3 area didistribusikan secara merata dalam 3 topik. Yang pertama, manusia dan luar angkasa atau geografi, terus manusia dan waktu atau sejarah, dan manusia dan masyarakat atau ilmu sosial umum. Unit belajar di setiap kelas diatur berdasarkan topik, tetapi hanya mencerminkan satu topik dan satu waktu gitu. Oleh karena itu, setiap unit berisi konten geografi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya yang terpisah. Secara penampilan, ini adalah integrasi di bawah topik, tetapi pada kenyataannya setiap bidang diajarkan dengan sedikit koneksi ke bidang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dewi Salama, dengan NIM 24490 mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan formal di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan primer atau primary education, kemudian pendidikan sekunder atau second education, dan pendidikan tinggi atau high education. Jika diperhatikan, urutannya terdiri dari 6-3-3-4, 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA, dan 4 tahun untuk universitas, sama seperti Indonesia. Pendidikan primer di Korea Selatan diwajibkan untuk anak-anak berusia 6-14 tahun, dimulai dari pendidikan prasekolah selama 3 tahun atau setara dengan TK, dan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pendidikan sekunder di Korea Selatan idealnya dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah setara dengan SMP jika di Indonesia, dengan grade 7 sampai 9 atau kelas 7 sampai dengan kelas 9, dan sekolah atas atau setara dengan SMA di Indonesia, grade 10 sampai dengan 12. Pendidikan tinggi atau grade 13 sampai 16 menerapkan program S1 dan program pasca sarjana S2 atau S3. Korea Selatan menerapkan wajib belajar 9 tahun dimulai dari grade 1 sampai dengan grade 9, dan itu tidak dipungut biaya. Tetapi pada tingkat SMA, biaya sekolah menjadi tanggung jawab individu. Setelah tingkat SMP berakhir, peserta didik akan memiliki 2 pilihan, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan juga teknik. Selain itu, ada sekolah komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan juga sekolah kejuruan, yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college atau universitas senior college, yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana atau graduate school dengan gelar master ataupun doktor. Kemudian materi selanjutnya mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di Korea Selatan. Ilmu pengetahuan sosial atau juga social studies merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam salah satu mata pelajaran wajib di berbagai negara. Salah satunya juga diterapkan di Korea. IPS atau social studies menjadi salah satu mata pelajaran utama yang diterapkan di Korea Selatan dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Mata pelajaran IPS menjadi mata pelajaran inti di sekolah Korea seperti halnya matematika, sains, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Social studies di Korea Selatan memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang demokratis, juga memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, keterampilan, dan sikap hidup dalam masyarakat yang demokratis. Warga negara yang demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk menghormati perbedaan dalam masyarakat, dan yang memiliki rasa keadilan, toleran, dan juga hormat menghormati. Komponen utama dalam social studies diantaranya adalah ilmu sejarah, geografi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi yang diintegrasikan ke dalam masyarakat. Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam social studies, dengan standar kurikulumnya dibagi dalam 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai atau sikap. Seperti terdapat dalam tabel, yaitu tabel standar nasional untuk social studies di Korea Selatan berdasarkan Ministry of Education pada tahun 1999. Dapat kita lihat, yang pertama, ruang lingkup manusia dan ruang dengan standar memahami interaksi antara manusia dan alam, beragam tindakan manusia dan kondisi geografis yang berbeda. Kemudian, ruang lingkup manusia dan waktu dengan standar memahami tradisi dan budaya unik bangsa, perkembangan budaya dan sejarah nasional, pembangunan manusia dan karakteristik budaya masing-masing era sejarah. Kemudian, ruang lingkup pengetahuan dan juga manusia dan sosial
dengan standar memahami pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial, prinsip dasar politik, ekonomi, dan fenomena sosial, serta karakteristik dan masalah sosial, karakteristik dan masalah masyarakat modern. Kemudian ruang lingkup keterampilan. Keterampilan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, keterampilan membuat keputusan, keterampilan bersosialisasi, dan pemecahan masalah yang rasional. Kemudian ruang lingkup nilai dan sikap. Nilai dan sikap demokratis, nilai dalam mengatasi masalah sosial, sikap terhadap mengembangkan budaya nasional dan juga bangsa. Tujuan Social Studies di Korea Selatan adalah untuk menumbuhkan sikap demokrasi warga negara agar ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat dan juga bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, sistem pendidikan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang dibuat oleh DW sejak tahun 1940-an sampai tahun 1950-an, yaitu berusaha mengembangkan kembali kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Namun, Korea gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan ini. Meskipun kurikulum nasional sudah direvisi 7 kali, salah satu alasan utamanya adalah sistem ujian masuk perguruan tinggi yang mewajibkan semua peserta didik mengikuti berbagai tes, sehingga peserta didik cenderung fokus untuk mengambil kursus agar mendapatkan skor yang tinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak mau atau menghindari pelajaran yang berfokus pada kewarganegaraan dan juga partisipasi masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.